materi yang dibuat oleh Muspriandi, gitu ya, mahasiswa angkatan 2017 dan asisten juga, dan merupakan hasil tugas akhir. Jadi nanti sebagai contoh bagaimana penerapan konsep sentimen untuk mengekstraksi informasi dari teks menggunakan pendekatan klasifikasi, gitu ya. Ini baru kemarin sidang. Ini action lab ya kemarin, kelas unggulan kelasnya juga. Kali ini menggunakan kasusnya adalah analisis sentimen di masa pembelajaran di masyarakat ya terhadap pembelajaran daring. Jadi ini di sini akan dilihat sentimen publik masyarakat terhadap pembelajaran daring pada era pandemi COVID ya. Menggunakan data Twitter ya, menggunakan ekstraksi fitur convectorizer. Nanti kita lagi belajar sedikit di sini. Dan ini nanti metode klasifikasinya menggunakan metode KNN, K-nearest neighbor. Pembimbingnya adalah Buin dan ini adalah Muspriandi. Latar belakangnya adalah di sini munculnya pandemi COVID ya, yang memicu pelaksanaan pendidikan secara daring, gitu ya, di seluruh institusi pendidikan, menggantikan pembelajaran konvensional. Kemudian beragam pendapat masyarakat terkait pelaksanaan pendidikan secara daring ya pada Twitter. Kemudian melakukan analisis dengan memanfaatkan data tweet sehingga menghasilkan informasi berupa arah pandangan atau sentimen. Gitu ya. Jadi zaman dulu tuh kalau kita pengen survei itu biasanya membagi form survei kemudian diisi. Nah yang isi biasanya dapat ini ya, dapat pulpen, dapat merchandise gitu ya dulu ya. Nah sekarang sudah banyak kajian yang untuk melihat pendapat masyarakat cukup mengambil status postingan dari pengguna media sosial baik Twitter, Facebook maupun Instagram. Itu sekarang lagi ramai. Misalnya gini, saya pengen melihat ketika Pak Ridwan Kamil memberikan kebijakan A itu ya, di Jawa Barat, bagaimana pendapat masyarakat Jawa Barat terhadap kebijakan A tersebut. Nah itu dengan pendekatan sentimen ini itu ketahuan cepat nantinya. Artinya kalau Anda bisa memahami konsep ini, Anda akan bisa dengan cepat melakukan suatu crawling data dan melihat sentimen-sentimen atau pendapat-pendapat publik terhadap suatu kebijakan pemerintah. Baik, lanjut. Di sini masalahnya adalah bagaimana persentase pendapat sentimen masyarakat terhadap pembelajaran daring, kemudian bagaimana cara menganalisis sentimen ya pada Twitter, kemudian berapa nilai akurasi yang diperoleh dengan menggunakan algoritma KNN. Jadi secara ini betul algoritma bukan algoritma, gitu ya. Jadi sudah di panduan TA dan kami sudah disepakati penggunaan kata algoritma itu penting. Gitu ya. Baik, sebentar. Nah di sini ini menggunakan web base pakai PHP kemarin pemrogramannya. Ini datasetnya yang diambil menggunakan kata kunci ini ada pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, belajar online, belajar dari rumah itu ya ada hashtag di sini. Gitu ya. Nah ini pada waktu di sini, jadi ini jadi batasan. Ini kata kuncinya yang digunakan dan saya ambil dari tanggal 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 1 bulan. Ini jadi batasan masalah. Artinya sentimen itu hanya suatu pendapat publik pada kurun waktu sekian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini ada fitur import ya untuk memasukkan data tweet dalam bentuk Excel ke dalam database. Nah, di sini ada dua kategori sentimen yaitu set positif dan negatif. Beberapa penelitian ada yang menggunakan tiga kelas atau kategori sentimen ya. Ada positif, negatif, ada netral. Nah, di sini hanya menggunakan dua yaitu positif dan negatif. Oke, langsung aja ya. Ini papernya acuannya. Maaf, sebentar. Ini bisa dilihat nanti acuannya. Tahapannya perhatikan ini sekarang kita lakukan sekarang ada crawling, jadi kita mau ambil data dari Twitter ya menggunakan Twitter API. Kemudian nanti ada tahapan processing tadi yang sudah saya jelaskan, ada menghilangkan mention, menghilangkan tadi apa URL dan sebagainya gitu ya. Nanti ini biar lebih struktur kalimatnya gitu ya. Terus ada tahapan labeling tadi. Nah dalam klasifikasi ini memang tahapan yang paling berat adalah kita memberikan label. Jadi misal ada kalimat ini kategorinya positif atau negatif, itu diberikan manual oleh kita, oleh pakar kita. Tapi kita harus tahu sih apa sih definisi kalimat yang positif, apa definisi kalimat yang negatif. Gitu.
Misal sekarang ada kebijakan tentang vaksinasi. Ada pendapat yang setuju, berarti positif. Ada pendapat yang dia menolak dengan keras, berarti itu negatif. Itu harus tahu dasarnya. Apa dasar pelabelannya di sini penting. Sehingga ini harus orang-orang yang pakar, bukan orang sembarangan. Kemudian di sini ada tahapan pembagian data. Di sini dibagi datasetnya dibagi dua, data latih dan data uji atau data training dan data testing. Biasanya menggunakan pembagian, kalau klasifikasi sudah tahu dari mata kuliah data ya. Misal satu dataset dibagi dalam proporsi 80%, 20%, atau 70%, 30%. Atau bahkan ada yang menggunakan 90%, 10%. Oke. Nah, nanti baru dimodelkan di sini. Modelnya menggunakan ini extraction fitur count vectorizer. Nah, kemudian dengan klasifikasi, nanti ini nanti ada ujian dari hasil klasifikasinya. Nah, ini tentang Twitter ya, bisa dipahami lah ya, langsung aja ya, kita fokus ke ini. Crawling ini penjelasannya, bagaimana mengumpulkan data dari Twitter gitu ya. Ini dari data Twitter ini disimpan ke Excel, dari Excel nanti masuk ke SQL gitu ya. Ini prosesnya, perhatikan tahapannya. Setelah ada kalimat seperti ini, walau di rumah tetap semangat belajarnya, hashtag belajar di rumah gitu ya. Ini juga hasil publikasinya dari punya Pak Arfi Bobo tahun 2019 ya di sini. Kemudian di sini dilakukan case folding, artinya semua huruf jadi huruf kecil semua, lowercase ya. Walau W kapital jadi kecil, semangat yang kapital semua jadi semangat semua ini. Case folding, lowercase. Kemudian tahapan cleansing. Ini cleansing tadi ya, yang tadinya ada hashtag sekarang dihilangkan. Yang tadinya ada tanda seru juga dihilangkan. Artinya menghilangkan tanda baca dan menghilangkan hashtag. Nanti ada message jadi. Slang word di sini. Jadi ya. Yang tadinya ada kata tetap kan bahasa gaul ya. Sekarang menjadi tetap. Ini slang word seperti itu. Perubahan kata-kata yang tidak baku menjadi lebih baku. Yang tadi bahasa gaul menjadi bahasa yang lebih terstruktur. Support tadi di sini. Ini perhatikan tadi ya, standar ya. Nih. Sekarang dihilang ini. Walau dan dihilang. Ini walau ternyata masuk dalam kategori support di sini. Di pun juga hilang. Gitu ya, langsung. Rumah tetap semangat belajarnya. Ini stemming. Stemming yang tadinya ada kata belajarnya nih. Ya. Stemming ini perhatikan, itu menghilangkan awalan dan akhiran. Rumah tetap semangat belajarnya. Belajar kan kata dasar kan ajar ya. Bel dan ajar. Itu jadi ajar. Ini tahapannya. Nanti ada waktu sidang KKPS gitu, ini buat seperti ini tahapannya, biar lebih jelas ya. Gitu. Kemudian tahap pelabelan, ini dia pelabelan. Ini kita melakukan pelabelan atau pengkategorian dari kalimatnya, gitu ya. Ini misalnya rumah tetap semangat aja. Jadi ini setelah tadi di sini hasil akhirnya tadi ini sekarang baru dilabelkan tahapannya ini. Yang masuk ke hasil. Ini manual di sini oleh pakar. Dari kalimat aslinya, ini ternyata positif. Memang untuk pelabelannya sebaiknya melihat kalimat aslinya. Setelah dilakukan tahapan stemming tadi ini kadang kita jadi merubah makna ya, sehingga kita perlu melihat kalimat aslinya. Ini kalau seperti ini, apa labelnya? Apakah positif, apakah negatif? Oh, ini ternyata lebih diarah untuk semangat ya, berarti kan positif semangat gitu ya. Di sini labelnya positif. Nah, gitu. Nah, label kamus ini di sini. Nah, ini ternyata juga berdasarkan dari papernya ini nih. Papernya punya Santoso Nugroho, jadi paper ini acuannya. Jadi di sini akan dilihat kalau lebih banyak kata-kata yang positif, maka berarti labelnya adalah positif. Ini diperhatikan. Ini dia. Jadi akan dihitung jumlah kata yang positif akan diberi dengan jumlah kata yang negatif. Kalau nanti jumlah kata yang positif lebih besar, nanti berarti ini adalah positif nantinya. Ini ada 3 positif, tetap semangat ajar di sini. Lalu 3-1 di sini. Mungkin ini harus ini ajar ya. Ajar kan ada bisa makna ke negatif ya. Ini 1 di sini. 3-1 kan 2. 2 boleh positif di sini. Nah, ini jadi ini dari sini nanti. Kalau pengen lebih dalam pelabelannya untuk menghitung skor ini rumusnya ada di sini nanti di paper ini. Nanti bisa baca.
Kemudian pembagian data di sini, ini dua bagian. Nah, punya Musprian ini menggunakan pembagian 90% data latih, tadi yang artinya dari data ini ada 90% yang di training atau didebelkan secara manual. Kemudian 10%-nya, yang 10%-nya ini akan digunakan sebagai data uji atau data testing. Jadi nanti ini akan diprediksi labelnya menggunakan pendekatan KNN. Kalau ini adalah labelnya manual, kalau label yang 10% ini menggunakan pendekatan secara otomasi yaitu KNN. Ini ada 3000 sekian tweet ya. Nah, ini ada tahapan modeling convectorizer di sini. Apa tujuannya? Di sini untuk mengekstraksi fitur pada tweet menjadi representasi vektor. Nah, ini salah tahapan untuk mengekstrak fitur pada tweet. Ini diperhatikan. Kalau tadi Anda belajar DFI-DFT, ini mirip seperti ini, perhatikan. Ini dia. Belajar di rumah, belajar dari rumah. Perhatikan, ada dua kalimat seperti ini. Dari dua kalimat ini, perhatikan, nanti akan diseleksi, akan ditulis katanya. Ini jadi belajar di rumah, di satu kata yang per kata, dan belajar dari rumah. Jadi di sini akan diambil per kata. Oke. Kemudian setelah itu akan dicek fitur katanya. Ini dia. Berbelajar di rumah. Belajar, oh ini belajar dua kali ya. Jadi kalau yang sama nanti akan dihitung, digabungkan dari sendiri dan rumah. Artinya apa? Jadi gini, dari dua kalimat ini ternyata setelah dilakukan tahapan ekstraksi fitur kata, kalau kata yang sama dihitung satu, itu kuncinya. Maka sih tinggal berisi fitur kata ada belajar di rumah, dan belajar itu sudah ada di sini, sudah ada, makanya jadi belajar di sini. Dari belum, dan rumah sudah ada, jadi seperti ini. Ini namanya ekstraksi fitur. Ya. Kemudian setelah itu akan dibuat dalam bentuk wadah nol atau vektor. Ini dia, perhatikan. Nah, ini belajar masuk dalam ini, namanya ini vektor ya, 0 di 0, rumah 0, dan dari sini 0. Kemudian kalau juga semuanya, jadi ada 4 kata tadi ya, belajar di rumah dan belajar di rumah. Nah, ini sebentar, di sini baru kita lakukan vektor latih. Perhatikan mas, ini dari 4 kata ini jadi 4 kata di sini, 4 ya, kata 0 semua. Baru kita latih di sini. Ini perhatikan, ini. Jadi pertama perhatikan maaf, sebagai nilai awal itu kita sediakan inisialisasi dan nilai 0 semua vektornya, wadah 0 ini. Kemudian di sini dilatih, akan dicek di sini. Ternyata kata belajar itu di sini belajar jadi satu ada pada vektor yang pertama. Jadi vektor ini perhatikan, ini menandakan kalimat pertama. Menandakan kalimat pertama. Ini belajar sekarang dari di ada di satu. Terus rumah ada di rumah. Ya. Kemudian dari nggak ada. Ini belajar lagi di sini. Ini kalimat kedua. Sekarang dari rumah. Dari mana? Dari. Nah, dari di sini. Tadi kan di sini tadi dari kan terakhir ya, maka 0 ini adalah menandakan dari. Sehingga nilai dari ini ternyata ditemukan pada kalimat yang kedua, maka ini jadi 1 di sini. Jadi ini ada dari di kalimat kedua, dan belajar di itu ini yang satu kedua ini di maknanya. Tapi di tidak ditemukan pada kalimat kedua. Kenapa? Karena di sini belajar dari rumah, nggak ada kata di kan? Nggak ada ya, maka di 0 di sini. Nah, sebentar sampai sini paham nggak? Halo? Coba saya pelan-pelan, mungkin ada pertanyaan. Untuk tahapan ini ada agak sedikit jadi merubah dari kalimat, diekstrak kata-katanya yang sama dengan 1, kemudian di wadah 0, faktor ini kalimat pertama, faktor kedua. 1 ini menandakan adalah frekuensi kemunculannya, gitu ya. Belajar ada 1, jadi di rumah. Dari kan nggak ada kan, berarti 0. Jelas, sadar, sekarang, Fajar, sampai sini, maaf. Atau pertanyaan? Bentar, Pak. Lanjut ya. Oke, baik. Lanjut, Pak. Baik, setelah itu tahapannya adalah ini baru tahapan penerapan metode KNN. Nah, KNN ini akan dihitung jarak kedekatan antar data uji dan data latih menggunakan ini dia Euclidean distance. Berarti instruksi seperti ini. Jadi XI min YI jarak dari angka pertama dan angka 2 dikuadratkan, kemudian nanti dijumlahkan
dan diakarkan. Perhatikan di sini terus. Nah, ini dia, perhatikan ada dua kalimat tadi ya, belajar di rumah dan belajar di rumah. Ternyata ada dua kalimat di sini, positif dan negatif. Belajar di rumah ini ternyata labelnya positif, dan belajar di rumah ini adalah negatif. Hasil penilaian tadi manual ya. Nah tadi sudah ekstraksi fitur katanya, dan ini sudah hasil tadi sebenarnya yang tadi ya, hasil dari factorization tadi itu ya, pembuatan ke vektor ya. Nah, sekarang yang kalimat belajar dari rumah. Jadi gini, belajar dari rumah ini akan dijadikan sebagai vektor uji. Artinya belajar di rumah ini sebagai data training atau latih, dan belajar di rumah ini sebagai data testing. Awalnya semua belajar. Ada dua di sini. Belajar di rumah belajar. Sebentar, maaf. Sebentar, ini data latih, data training ya, maaf. Ini jadi dua-duanya di data latih, maaf tadi saya salah. Ini yang simbolnya labelnya positif, ini labelnya negatif. Nah ini ada kalimat baru, perhatikan. Kalimat baru yang kita nggak tahu nih, ini apa nih labelnya. Nah, nanti ini akan diprediksi menggunakan KNN. Berdasarkan data latih di sini. Kita cek di sini nil semua. Sekarang kita cek, belajar. Ada kata belajar dua kali, maka dua dari. Terus di ada sekali, rumah ada sekali, dan dari nggak ada, berarti nol. Sekarang itu jaraknya. Ini rumus ini. Jadi jarak ini perhatikan akan itu jarak vektor ini dengan jarak yang ada di sini, yang dua di sini. Nah sekarang dengan yang pertama dulu nih, yang vektor yang pertama, ini kan warna sama ya. Dua tadi perhatikan rumusnya 2 min x, x-nya ini adalah 2. Maaf, halo, itu halo. Maaf, kembali ke sini ya. Jadi dua ini perhatikan nilai faktor ini tadi dari sini munculnya. Dua ini akan digunakan dengan nilai yang satu ini. Sesama x, ini adalah x-nya, y ini adalah y-nya. Perhatikan ini y, ini x. 2 dengan kurangi 1 kuadratkan plus 1 kurangi 1 kuadrat plus 1 min 1 kuadrat ini, dan 0 min 0. Jadi 0 yang warna sama. Dihitung didapatkan ini akar 1 1. Nah, sekarang akan dihitung jarak yang kedua, berarti nilai 1 ini dari sini ya. Ini adalah nilai jarak kedekatan antara vektor yang ini, kalimat yang training ini, yang testing ini, dibandingkan dengan yang kalimat yang pertama. Yang itu maksud. Jaraknya 1. Terus sekarang yang kedua nih, yang sama-sama kuning di sini. 2 kurangi 1, jadi 2 ini kurangi sini sekarang 1 ini kurangi 0. Ini kuadratkan 1 kurangi 1. Kuadratkan dan 0 kurangi 1. Dihitung dihasilkan 1,73. Nah ini masuk ke sini. Kemudian, nah di sini baru menggunakan K-nya 1. Artinya kalau K-nya 1 adalah akan diambil nilai jarak yang paling besar. Gitu ya. Artinya apa di sini? Bentar. Maaf, saya salah. Kalau KNN akan diambil jarak yang paling kecil ya di sini. Maaf. Jadi kalau KNN itu akan diambil, kalau K-nya 1 berarti diambil nilai angka di sini, nilai jarak di sini yang paling kecil. Berarti arti itu mendekati dengan titik pusatnya K-nya. Gitu. Maka berarti K-nya 1, berarti diambil yang paling kecil, berarti ini 1. Artinya kalimat yang pertama ini, gitu ya. Nah, artinya apa? Karena jarak yang paling kecil itu adalah tadi kalimat yang pertama ini adalah nilainya positif. Berarti kalimat pertama ini akan diprediksi dalam label positif. Karena tadi K-nya 1, maka akan diambil jarak ketetanggaan yang terdekat. Nearest neighbor kan tetangga terdekat gitu ya. Artinya jarak yang paling pendek, yang paling kecil. Di sini adalah 1 di sini. Artinya dari angka di sini berarti ini jadi 1 prediksi. Jadi yang tadi kalimat ini yang tadi yang nggak ada labelnya, sekarang
karena jaraknya mendekati jarak yang pertama ini, yang paling kecil, oh berarti yang pertama ini adalah, nah ini tadi ini kalimatnya ini adalah positif, berarti ini adalah yang positif. Ini hasil prediksi. Nah, ini hasil pengujiannya menggunakan operasi, ada presisi dari call itu. Yang hasil sampingnya ternyata dari itu menunjukkan itu proporsinya ada 76% yang positif dan 23 yang negatif, artinya lebih banyak yang positif. Ini kesimpulannya. Jadi dari positif lebih cenderung yang ke arah sentimen positif pada kurun waktu Desember 2020. Ya, sampai 70%. Ini sampai K7. Oke, baik. Demikian Sadar, Rizky dan Faras. Ada pertanyaan, silakan. Terutama untuk penerapan KN ini. Ini klasifikasi. Jadi kalau angkanya 3 akan diambil 3 yang terdekat. Nanti akan diambil 3 yang terdekat. Nanti dipilih yang paling kecil. Silakan, Rizky, Sadar, ada pertanyaan? Faras dan Rizky. Pak, boleh lihat yang slide tabel nggak? Tabel yang mana? Maaf. Selanjutnya. Oh ini, iya. Ya. Yep. Itu gimana, Pak? Yang ini? Hitung? Iya. Apa? Sudah. Gimana itu ngitung? Oh, hitungnya. Ngitungnya ini pakai rumus yang dulu penambangan data. Masih ingat nggak? Yang konsep confusion matrix. Oh, yang itu Pak. Iya. Yang di PDF. Yang ini nggak ada ABCD. Ingat nggak? Ingat Pak. Ini nanti saya buka. Bentar. Saya buka lagi sebentar PDF. Sebentar. Sebentar. Merimen lagi. Bentar ya. Aku. Oh ini. Saya buka sebentar ya materi sebentar. Bentar ya, masih loading PDF-nya sebentar. Bentar ya, masih loading. Oh ini. Kelihatan PDF saya? Sadar, Rizky? Faras? Kelihatan, Pak. Ya nih, mengingat kembali ya, dulu udah pernah belajar ya, saya ingat lagi. Jadi kalau dilabelkan secara manual, ini aktual itu manual, yang negatif dan positif gitu ya. Ini adalah kolom yang prediksi. Jadi gini, kalau dilabelkan manual itu negatif dan ternyata hasil prediksinya yang menggunakan ini juga negatif, itu ada berapa tweet, hitung jumlahnya masuk ke A. Gitu ya. Terus kalau yang dilabelkan manualnya positif dan ternyata hasil prediksinya juga ternyata sama-sama positif,
hitung itu D, hitung berapa jumlah tweetnya. Jadi yang manual positif dan ternyata hasil prediksi juga positif ya. Jadi berapa jumlah tweet yang betul antara prediksi dan aktualnya, tapi yang positif. Nah, kalau B ini adalah jumlah tweet yang dilabelkan manualnya negatif, namun ternyata hasil prediksinya adalah positif sebaliknya. Itu berapa jumlah tweetnya? Itu B. Ya. Yang C ini adalah jumlah tweet yang tadinya dilabelkan manual positif, namun hasil prediksinya adalah negatif. Itu C. Nah, kalau tadi sini akurasi adalah ini ya, A plus D per A plus B plus C plus D. Jadi yang sama-sama negatif jumlahnya dengan yang sama-sama positif ditotalkan dibagi dengan semuanya. Nah, kalau recall D per C plus D. Jadi yang D ini per C plus D. Itu recall. Ya. Kalau precision itu mana ya? Ini dia. D per B plus D. Itu precision. D-nya ini per B plus D. Itu ya, sadar ya? Paham ya? Paham? Oh iya Pak. Yep. Dulu pernah diajar di penambah data kan waktu kita data mining? Udah pernah ya? Betul ya? Udah, Pak. Iya Pak. Udah ya? Mau lagi. Baik, saya kembali ke PowerPoint. Jadi nanti kalau Anda pengen mengekstrak informasi atau pengen memprediksi suatu label dalam suatu teks dengan penerapan klasifikasi seperti ini. Ini baru KNN, nanti Anda bisa pakai naive Bayes, bisa pakai SVM, support vector mesin ya, ataupun pakai metode yang lainnya, itu bisa. Di sini pada contoh ini baru menggunakan pendekatan atau algoritma KNN tadi ya, dan menggunakan tadi vectorizer apa tadi. Kelihatan perbedaannya ya? Maaf ya, kelihatan ya? Betul. Yang penting di sini nih, tahapan prediksinya. Jadi ternyata nanti label ini itu dibuat secara otomasi. Ini nanti ada programnya, gitu ya. Tidak dibuat secara manual. Tadi ini menggunakan. Awalnya manual, cuma nanti ketika ada data baru, nanti akan diprediksi. Oh, ini ternyata lebih mendekati jarak yang pertama, berarti positif. Itu Rizka. Sadat, ada pertanyaan? Silakan. Rizky dan Faras. Jelas ya? Belum Pak. Belum ada yang di tengah. Ya. Baik, sudah. Jadi tugas di pekan ini fokus ke yang bandingkan dulu saja, karena tadi belum selesai ya. Semuanya sudah submit, nanti saya harapkan untuk mengerjakan yang ini, yang klasifikasi. Jadi dijabarkan tahapannya, gitu ya. Masih menjabarkan, belum coding, jabarkan dulu. Baik, cukup materinya. Apa tadi? Ada pertanyaan? Nanti setelah Anda selesai bandingramnya selesai dikumpulkan, coba nanti jabarkan tahapan ini. Mirip dengan bandinggram, coba sekarang jabarkan menggunakan klasifikasi. Itu ya. Tugasnya nanti menjabarkan ini. Cuma usahakan selesaikan dulu yang bandinggram dulu. Nanti bisa mungkin mulai dari Senin depan nggak apa-apa. Gitu. Itu ya. Nanti saya perpanjang pengumpulannya. Tugasnya. Untuk yang KNN ini ngambil datanya, ngambil data tweetnya itu disamain nama BNgram aja apa? Boleh disamakan, boleh nggak apa-apa, boleh aja silakan. Nanti dilabelkan ya kalimatnya gitu. Boleh, nggak masalah. Ini tahapan label manual ya. Memang kalau klasifikasi itu tahapan yang paling butuh kerja keras di sini pelabelan. Bahkan saya melihat kakak kelas saya dulu waktu di UGM yang fokus klasifikasi ya, itu hampir seharian tuh melabelkan ini, karena kan ribuan tweet ya, dilabelkan manual pakai Excel. Ngapain Bu itu? Jadi buka Excel tiap hari labelin ini secara manual, itu bisa sampai sejam 2 jam. Ribuan tweetnya. Itu ya, itu memang paling berat di sini. Jadi melabel ini nggak gampang, itu butuh waktu dan butuh kerja keras dan butuh fokus ya. Karena kan harus tahu ya, kita baca kalimatnya, oh ini positif, baca lagi negatif, gitu dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini klasifikasi. Nanti dilabelkan kalimatnya. Itu ya. Tugasnya ini saya perpanjang sampai minggu depan. Baik, cukup ada pertanyaan? Silakan pertanyaan. Ada pertanyaan? Rizka, Sadat?
Cukup sih, Pak. Cukup ya. Jadi tugas yang kedua adalah menjabarkan klasifikasi menggunakan KNN aja dulu. Sama saya ikutin tahapan ini, ikutin yang di set ini. Ikutin tahapan ini. Dari pre-processing tadi ya. Sama. Ya, dari crawling, dari pre-processing, ikutin tahapan ini dijabarkan. Boleh nanti misal dengan spreadsheet juga apa-apa gitu ya. Kemudian dibagi nanti yang berapa untuk latih, berapa untuk uji gitu ya. Nah, kemudian nanti di tahapan ini modeling gitu. Jadi kita ambil PowerPoint-nya? Masih ya? Masih kan? Halo? Masih, Pak. Iya. Baik, itu aja. Baik, kalau pertanyaan itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kita sudah membahas alhamdulillah 2 topik besar, yaitu clustering kemarin dan sekarang adalah klasifikasi. Tahu ya perbedaannya ya? Kalau clustering nggak perlu pelabelan. Kalau di dalam klasifikasi kita harus pelabelkan dulu. Itu ya. Iya, Pak. Yang satu super class, yang satu unsuper class. Iya, betul sekali. Baik, itu aja dari saya. Cukup? Terakhir pertanyaan? Sebelum saya tutup? Cukup ya? Saya lagi review. Baik, cukup. Selamat bereksplorasi. Jadi tadi ya, nanti sudah tolong diinfo di grup ya. Tadi kesepakatannya tadi untuk clusternya bisa 5 tweet gitu ya. Gak apa-apa saja ya, tolong info di grup ya, gitu ya. Tolong. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman.